Ada seorang profesor nih dari California University, dia bilang e-learning is killing education gitu ya. Jadi belajar online itu ya sebenarnya membunuh edukasi. Kamu setuju nggak pernyataan kayak gitu? Dan di sini kita bisa ngambil hikmah sebetulnya, bahwa pendidikan itu berawal dari rumah. Ketika rumah ini tidak menjadi tempat pendidikan yang baik, maka itu harus dikoreksi tuh rumahnya. Harus dikoreksi tuh apa yang salah dari rumah. Karena adab itu diajarkan dari rumah. Dan orang tua berperan penting dalam pendidikan adab anak. Nah, menarik nih, Ustaz. Kita nih sekarang pertanyaan mungkin ini nih yang paling penting nih dari sekian banyak pertanyaan nih. Nah, menurut antum nih metode belajar online yang baik itu gimana gitu? Jadi ini kan pasti berbeda lah, kita metode belajar offline dan online itu tentu berbeda. Nah, kalau menurut antum nih metode belajar online yang baik tuh gimana gitu? Gini ya, kalau Ana, keadaan online itu sebetulnya replikasi sebetulnya. Kalau Ana menerjemahkan keadaan kita hari ini itu, keadaan online kita, belajar online kita, kuliah online kita itu replikasi dari belajar kita selama offline gitu. Itu sebenarnya sederhana. Jadi ketika Ana menempatkan diri Ana sedang belajar online itu seakan-akan tuh Ana mengondisikan kalau Ana lagi belajar secara offline di kelas, bedanya virtual gitu. Jadi ini mungkin beda sudut pandang aja ya sebenarnya. Mungkin teman-teman punya cara lain. Nah, ketika Ana mengondisikan belajar itu, belajar online itu seakan-akan Ana belajar offline, itu motivasinya itu Masya Allah lebih gitu loh. Dibanding ketika misalnya ya belajar online gini gitu kan, belajar online gini ya udah males-malesan, ya sambil rebahan, atau sambil pakai boxeran gitu kan. Enggak, teman-teman, ketika kita belajar online, kondisikan juga kita seakan-akan belajar offline. Ini menurut Ana salah satu metode yang paling baik ya. Ya kita pakai pakaian yang rapi, gitu kan. Kalau bisa sebelum belajar, sebelum kuliah itu ya mandi, gitu kan. Ini juga kaitannya tentang adab itu, tentang adab kita terhadap belajar gitu. Terutama teman-teman yang belajar agama ya. Nah, kayak misalnya menghilangkan gangguan-gangguan nih. Ini juga penting nih, gitu. Ketika kita belajar, belajar online, kemudian banyak gangguannya, banyak distraction-nya, itu bakal memecah konsentrasi kita dalam belajar gitu. Jauhin dah tuh Instagram, ya Facebook, ya itu dijauh-jauhin dah itu kalau misalnya persoalannya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya metode yang terbaik itu, menurut Ana, tadi kita tahu kapan kita harus belajar. Maksudnya mereview atau memurojaah apa pelajaran yang sudah kita pelajarin. Nah, ini nih memang beratnya belajar online. Kita nggak punya teman buat merojaah, buat nge-review gitu loh. Buat teman-teman yang butuh teman ya terutama gitu kan. Kalau teman-teman yang bisa belajar sendiri, oke okay lah. Tapi Anda termasuk orang yang kadang putus semangat gitu loh. Putus semangatnya ketika harus belajar sendiri. Jujur kadang seperti itu gitu kan. Ketika ngeliat teman, dia Masya Allah belajar gitu kan. Giat, kita ngelihat dengan mata kepala kita sendiri, itu Masya Allah. Bisa ngedouble effort kita buat belajar gitu. Nah ini solusinya gimana? Iya. Solusinya ya harus paksa, dipaksa. Karena ketika kita memaksa diri, ya insya Allah kita akan perlahan terbiasa gitu. Dan alhamdulillah nih Ana sudah bisa mengalahkan diri Ana untuk bisa tetap semangat belajar walaupun kurang termotivasi dengan jauhnya dengan teman-teman gitu. Alhamdulillah. Nah, berarti poinnya itu kita mempersiapkan diri ya, benar-benar ya kita mengkondisikan diri kita ini belajar online ya sama dengan mengkondisikan kita ketika belajar offline gitu ya. Mandi, pakaian yang rapi gitu kan ya. Semua semua dipersiapkan gitu. Nah, terus ya kalau ada kendala-kendala misalnya kayak butuh teman itu ya harus dipaksa, memang mau nggak mau ya harus dipaksa karena kondisinya berbeda gitu kan, Ustaz, ya? Jadi memang ya kita harus menyesuaikan lah dengan keadaan. Mhm. Bukan keadaan yang menyesuaikan dengan diri kita gitu. Ya nggak? Iya iya iya, betul betul banget. Kita ya jadi manusia adaptif lah, kita yang menyesuaikan dengan keadaan nih, gitu kan ya. Nah ini sekarang kendala nih, kendala yang mungkin dirasain sebagian besar orang nih yang belajar online gitu. Apa itu kendalanya? Mereka itu merasa sulit fokus gitu ketika belajar online, mudah banget nih terdistraksi. Ya mungkin ketika lagi belajar mungkin, tiba-tiba ya ngelihat HP, lihat notif sebentar niatnya, ternyata asik scroll Instagram, asik balas WA. Jadi fokus itu susah banget nih ketika belajar online nih, gampang banget kita terdistraksi. Nah itu gimana solusinya tuh kalau menurut antum tuh?
Memang di sini ada dilema ya. Kenapa? Karena itu bagian dari ujian ketika kita belajar online gitu kan. Nah, memang idealnya itu misalnya kita belajar 2 jam pelajaran. Itu sebetulnya seharusnya antar 2 jam pelajaran tuh ada jeda gitu loh. Kalau anak pribadi itu sanggup 50 menit itu insya Allah sanggup lah. Tapi ketika harus 1 jam, itu tuh berat untuk bisa terus konsen gitu loh. Biasanya suka kabur, suka suka meleng, suka nggak fokus itu. Kadang apa yang disampaikan sama dosen, ya itu suka nggak inget gitu loh. Dan itu anak menyelesaikannya ketika ada di kondisi seperti itu ya mau nggak mau kita ulang rekaman dosen tersebut itu. Alhamdulillah kan memang kampus kita menyediakan fitur untuk rekaman ya, rekaman belajar gitu kan. Nah, anak sempat baca salah satu artikel di teman-teman microblog itu ada namanya teori 20-20-20 itu. Kita yang mengondisikan diri kita gitu kan, supaya kita bisa tetap fokus gitu. Nah, metode 20-20 ini jadi gini sebetulnya, mata kita ini kan punya kemampuan yang terbatas gitu kan, terutama ketika kita melihat layar dalam waktu yang panjang gitu, terus-menerus. Nah, gimana solusinya gitu. Jadi kata Mas Haris Prihartono, beliau ngebahas tentang konsep 20-20-20 ini gitu. Jadi setiap 20 menit kita mengalihkan pandangan kita ke objek yang lain. Jadi setiap 20 menit ya kita ambil 20 detik untuk melihat sesuatu objek yang jaraknya 20 kaki dari tempat kita. Dari tempat kita melihat layar gitu. 20 kaki itu sekitar 6 meter lah. Ini sebenarnya sederhana, tapi Masya Allah berdampak banget itu buat mata kita. Dan di sini ketika kita melakukan itu, bukan artinya kita nggak fokus itu. Kita tetap fokus, berusaha untuk tetap fokus, terutama pikiran kita ya, jangan pikiran kita kemana-mana gitu kan. Tetap fokus. Jadi ketika sudah melakukan itu, kita balik lagi ke kelas gitu loh. Nah ini anak coba dan efektif gitu. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ada juga solusi nih, kita yang sulit fokus nih, yang terdistraksi ada juga nih, solusi-solusinya gitu ya. Mungkin banyak juga metode belajar, Pomodoro gitu. Ini termasuk salah satu ya metode yang Ana pakai juga sih secara pribadi. Jadi Ana nih install aplikasi ya, mungkin kalau sebagian teman-teman ada yang tahu namanya Forest gitu ya, aplikasi Forest ini. Jadi itu Ana beli yang berbayar juga tuh, yang supaya bisa maksimal gitu kan. Nah, Ana setting itu 25 menit gitu. Jadi ya 25 menit itu HP nggak bisa kita pakai itu bener-bener kekunci. Mau buka sosmed nanti diingetin nggak bisa muncul gitu layar gitu kan. Kita nggak bisa buka bener-bener lah kekunci 25 menit gitu kan. Ya udah nanti setelah itu kita kasih jeda gitu kan. Kita kasih jeda ya 5 menit atau 10 menit gitu kan. Ya itu jeda itu bisa kita pakai ya buat ngecek notif apa segala macamnya. Tapi kadang ya walaupun kadang pasti bablas-bablas juga tapi setidaknya membantu lah kita bisa fokus gitu ya pakai aplikasi itu tuh. Setuju. Itu pernah juga anak pakai. Kalau misalnya aplikasi semacam Forest itu juga cukup membantu. Setidaknya itulah kita bisa ngatur waktu nih, pokoknya kita di jam segini harus fokus nih, nggak Ya, boleh ngapa-ngapain nih. Nah, misalnya harus belajar, ya udah kita tinggal set waktu itu gitu sesuai dengan yang itu gitu kan. Karena memang attention span orang tuh pasti beda-beda. Mungkin ada yang bisa fokusnya 25 menit, ada yang 30 menit, ada yang 50 menit. Nah, itu yang kita harus tahu lah kadar diri kita gitu kan ya. Nah, menarik nih saat kita ngobrol-ngobrol tentang belajar online nih. Nah, Ana waktu itu sempat nih ngeliat video TED Talk, mungkin antum tahu ya. Nah, di situ ada seorang profesor nih dari California University, dia bilang tuh e-learning is killing education gitu ya. Jadi belajar online itu ya sebenarnya membunuh edukasi. Itu menurut antum gimana tuh? Antum setuju nggak pernyataan kayak gitu? jadi menurut Ana ada sisi setuju nggak setujunya sih sebenarnya. Sisi setujunya karena gini, dalam pendidikan itu kita bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tapi ada yang harus atau yang lebih fundamental dari itu semua gitu. Apa? Tentang adab. Menurut Ana, pelajaran tentang adab ini bukan pelajaran tentang transfer ilmu pengetahuan, tapi tentang kudwah atau panutan. Nah, sekarang Anda belum menemukan solusi dari persoalan ini, bagaimana mentransfer adab melalui online gitu. Nggak bisa menurut Ana kalau misalnya belajar online itu bisa menularkan adab itu. Nggak bisa. Adab itu semua harus dipelajari langsung dengan musyahadah. Harus
langsung disaksikan dengan mata kepala dan kemudian ditularkan kepada murid-muridnya. Ini yang Ana rasa belum terselesaikan dari pengajaran dengan model sistem online itu. Nah, sisi nggak setujunya, sebenarnya kalau learning itu hanya sekedar tadi transfer ke knowledge, bisa aja gitu. Transfer pengetahuan, ilmu pengetahuan ya bisa aja. Kalau hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan. Ya, seperti yang tuh mengajarkan satu, misalnya mengajarkan bahasa Arab nih, gitu kan. Ya, nggak ada salahnya kalau kita memanfaatkan fasilitas yang ada hari ini gitu dengan sistem e-learning gitu kan atau dengan live misalnya via YouTube gitu kan nggak ada masalah justru itu menurut Ana pribadi merupakan solusi gitu solusi dari apa solusi dari misalnya teman-teman yang terbatas dari sisi akomodasi gitu kan mereka jauh mereka ingin belajar sama Ustadz Fulan nih dan Ustadz Fulan pun nggak bisa datang ke tempatnya. Dan itu bisa terselesaikan hari ini dengan teknologi e-learning gitu. Nah, jadi ada sisi setujunya dengan pernyataan tersebut tentang e-learning is killing education, ada sisi nggak setujunya gitu. Jadi tinggal bagaimana kita mengcompare lah gitu kan karena menurut Ana tetap namanya pendidikan itu namanya tarbiyah itu nggak bisa dicukupkan dengan model online gitu. Tapi karena keadaan kita hari ini, qadarullah masyafa'al, maka kita harus bisa memaksimalkan yang ada. Dan di sini kita bisa ngambil hikmah sebetulnya bahwa pendidikan itu sebetulnya berawal dari rumah gitu loh. Ketika rumah ini tidak menjadi tempat pendidikan yang baik, maka itu harus dikoreksi tuh rumahnya. Harus dikoreksi tuh apa yang salah dari rumah gitu loh. Karena menurut Ana, adab itu diajarkan dari rumah gitu. Dan orang tua berperan penting Mmm, dalam pendidikan adab anak. bener setuju banget. Jadi kalau kita memang ya sebenarnya pernyataan ini bisa kita tinjau dari dua sisi gitu ya. E-learning is killing education. Kalau definisinya educationnya itu adab, itu mungkin iya gitu ya. Jadi kita nggak dapat itu tuh di e-learning gitu, adab. Tapi kalau transfer ilmu, pengetahuan, ya itu kita itu justru solusi e-learning gitu kan ya. Nah, adab itu didapat dari mana? Dari rumah, karena memang pendidikan dasar itu karakter, penciptaan karakter itu ya dari rumah gitu kan ya. Jadi, ya tadi kayak yang dibilang kalau seandainya ada masalah di pendidikan adab, ya itu harus ditinjau ulang tuh ya pendidikan di rumah tuh gimana gitu Sat ya. Nah, menarik nih Sat, kita udah di pertanyaan-pertanyaan nih menuju akhir nih. Nah, apa nih motivasi antum nih, supaya ya kita nih bisa nih para pendengar nih, bisa nih sungguh-sungguh nih belajar gitu, motivasi dari antum lah gitu ya, supaya kita nih bisa sungguh-sungguh belajar walau ya hanya online gitu, hanya online kita ya keadaan kita gini gitu, gimana motivasi antum apa motivasi antum buat kita? Jadi sebetulnya begini ya, kita perlu melihat bahwa keadaan kita hari ini jangan sampai menghentikan langkah kita untuk belajar. Ya, keadaan pandemi seperti ini jangan sampai menghentikan langkah kita untuk terus belajar. Jadi, ketika kita bisanya hanya belajar online, ya sudah, kita maksimalkan yang bisa kita lakukan. Dan ini tidak mengurangi dari esensi kita belajar insya Allah. Selama apa? Selama kita perlu lagi niatkan. Kalau misalnya kita belajar ini memang untuk mendapatkan ilmu gitu loh. Dan tentu orang-orang yang belajar ilmu agama tentu lebih butuh tentang ini gitu. Supaya dia tadi mengikhlaskan niat dia dalam belajar, tentu untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, kemudian mengangkat kebodohan dari orang yang lain. Dan alhamdulillah kita hari ini punya banyak wasilah buat belajar. Dan masyayikh kita yang ada di Saudi pun mengadakan daurah-daurah secara online lewat Telegram, lewat YouTube. Dan menurut Ana, ketika kita tahu manhajiyah, ketika kita tahu metodologi dalam belajar, insya Allah kita bisa mencapai suatu titik di mana kita mumpuni dalam suatu bidang gitu. Yang penting kita perlu tahu dulu nih bagaimana kita melangkah dalam belajar gitu, terutama belajar ilmu agama ya. Kita perlu tahu dulu nih kepada siapa kita belajar gitu. Ini catatan tentang belajar online atau ikut-ikut bernamij atau kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilakukan secara online. Dan keadaan hari ini atau waktu yang kita jalani hari ini tentu tidak akan terulang gitu. Kesempatan yang ada hari ini di depan kita, di depan mata kita, maka harus dimaksimalkan semaksimal mungkin. Nah, menarik nih saat kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang, pendidikan online gitu.
Nah, mungkin kita nih di akhir, antum mungkin ada closing statement atau kesimpulan nih dari, ngobrol-ngobrol santai kita gini, mungkin ada yang pengen antum sampaikan juga gitu ke para pendengar, pesan atau kesimpulan atau apa gitu, Ya jadi gini ya, teman-teman semua, intinya bagaimanapun bentuk kita belajar, kalau misal memang kita bisa mengikhlaskan niat, maka itu akan bernilai ibadah. Mau bagaimanapun cara kita belajar. Asalkan kita tahu metodologinya, asalkan kita tahu tahapan-tahapan dalam belajar. Dan jangan sampai keadaan itu menghentikan kita dalam belajar. Ya keadaan seperti pandemi ini, banyak orang yang kehilangan arah gitu. Gak tahu mau kemana, gak tahu mereka belajarnya seperti apa. Ya otomatis kita harus mencari solusi-solusi dari persoalan yang ada gitu. Maka kenali dulu persoalannya, identifikasi permasalahannya, kemudian cari solusi yang terbaik. Masya Allah. Syukron ya, jazakumullah khairan udah mau ngobrol-ngobrol santai di podcast kita. Semoga apa yang antum sampaikan ini bermanfaat ya buat kita semua, bisa memotivasi kita sehingga bisa menjadikan kita nih lebih semangat gitu ya buat belajar online, terus bisa menemukan solusi juga nih dari kendala-kendala yang ada. Mungkin sekian podcast kita kali ini. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.